Selamat pagi teman-teman, bertemu kembali dengan saya Billy Halim. Pada hari ini saya sudah berada di daerah Taman Semanan, tepatnya di depan lapangan tenis. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita yang ganteng ini, Pak Sony. Benar Pak Sony, ya, selamat pagi. Salaman dulu biar ya. sedang. Jadi teman-teman, saya perkenalkan ini pengusaha bakmi. Beliau juga main mobil bekas, mobil second ya. Apalagi nih Pak, usahanya selain mobil second? Ya, kadang buah-buahan juga. Buah-buahan juga. Tapi jadi yang fokusnya di bakmi. Fokusnya di bakmi. Oke. Ya. Begini Pak Sony, saya mau tahu nih, apa yang membuat Pak Sony dari awal tertarik untuk membuka bisnis bakmi ayam? Ya, yang pertama bakmi disukai semua orang. Satunya itu. Family, ya. Okay. Yang kedua, memang ini bisnis turun temurun dari kakek saya, terus mama, juga adik saya buka cabang di Sumedang, juga ada yang di Bandung, jadi bakmi kembar Bandung. Nah, ada bakmi yang kembar Sumedang juga. Saya berdiri sudah kurang lebih 5 tahun di sini. Di sini udah 5 tahun. Ya, puji Tuhan dari awal buka langsung habis. Ya, rame, jadi rame sekali dan sampai sekarang banyak langganan-langganan dari BSD, dari Bekasi, ya kan, dari Tomang, ya kan, ada juga dari Tangerang gitu, Gading Serpong. Mereka rela untuk membayar Gojek gitu untuk pesan bakmi kita. Karena sudah terbiasa mungkin makan bakmi Pak Sony ya. Iya, karena mereka sudah beberapa kali ke sini dan mereka cocok gitu, walaupun jauh, tetap mereka bersedia untuk membayar ongkir. Meskipun ongkos ongkirnya lebih besar. Kadang cukup mahal, cuman mereka belinya banyak sekalian buat teman-teman dan saudara-saudara mereka di sana. Gitu. Waduh, tuh teman-teman. Tuh, dengar tuh. Bakminya harga berapa Pak bakmi satu porsi Pak? Harga bakmi ayam kita itu cukup terjangkau dan dengan isi kantong deh. Cuma 18.000 bakmi ayam atau bihun atau kue tiaw. Tapi dikirim ke Bekasi Pak? Dikirim ke Bekasi, ya. Cuman mereka belinya kadang-kadang 20 porsi, 15 gitu. Tergantung keluarganya besar atau kecil, gitu. Tapi kalau kita pakai pangsit, 3 buah pangsit gitu ya, atau 2 buah pangsit itu 23.000, ya 23.000. Kalau lengkap 28.000, gitu. Nah teman-teman sudah dengar, dari Bekasi, dari Serpong, BSD, Tangerang lagi. Tomang. Itu Gojeknya nggak kecil teman-teman. Bekasi aja mungkin sekitaran 140, 200 ya. 140.000. Gojeknya aja. Gojeknya aja tuh teman-teman. 140.000. Bayangin rasa bakminya kayak apa tuh. Sampai dibela-belain pesan kemarin ya benar. Nah itu namanya. Jadi cita rasa itu nomor 1 teman-teman. Uang Gojek nomor 2. Benar nggak Mas Sony ya? Betul. Kita juga jaga untuk kebersihannya, airnya. Itu yang semua. utama. Ya kan. Terus bahan-bahannya, baksonya. Terus pangsit kita bikin sendiri, bakso goreng juga bikin sendiri. Ya pokoknya kita nggak mau dari luar yang kita nggak tahu. Cara masaknya gimana. Memang istri saya semua yang nyiapin. Saya belanja ke pasar. Siap. Nah itu teman-teman sudah dengar, jadi terinspirasi karena dari turun temurun ya Pak ya. Terus saya setelah pensiun dari grupnya Kalbe Parma, saya ingin bisnis berdua dengan istri gitu kan. Biasa saya tinggalin istri keluar kota kemana kerja, sekarang udah sama-sama. Ya happy juga gitu. Saya nikmatin berdua. Jadi emang ini teman-teman mungkin usaha pas di hari tua ya Pak ya. Betul. Jadi bersama istri biar lebih dekat dan mesra tentunya ya. Jadi romantisnya dapat teman-teman. Buka bakmi. Terus itu salah satunya ya Pak. Kita juga jadi ada kegiatan, jadi hari tua kita. Terus banyak teman-teman. Saya jadikan langganan-langganan itu seperti teman. Mereka bisa curhat, bergurau, ngopi bareng kadang gitu. Apalagi kondisinya mendukung nih ya. Buat duduk kita curhat, ngobrol-ngobrol.
kopi siapin dong berarti. Siap. Kopi udah ada gratis. belum? Kalau Kopi gratis. Gelasnya juga sudah disiapkan dari ILP ya Pak ya. Iya, Nah, betul. kok bisa dapat gelas dari ILP itu ya Pak? Iya, itu kemurahan Tuhan waktu kita gabung. Amin. Terasa kita jadi keluarga. Amin. ILP. Itulah kebersamaan kita di dalam komunitas ini Pak. Jadi yang ada kita saling support, kita saling mendukung. Yang penting yang terutama bahagia Pak. Ya, Karena betul. yang kita mau cari apa sih di dunia ini, benar nggak Pak? Harta bisa kita cari, bahagia belum tentu. Betul ya Pak ya. Karena teman-teman bisa lihat banyak yang punya rumah gedung, banyak yang mobilnya 200, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Tapi lewat kita duduk di sini makan bakmi, itu udah bahagia sekali, betul Pak ya? Betul. Amin. Demikian tuh teman-teman. Terus yang saya mau tahu lagi nih Pak Sony, pada saat memulai usaha, pasti banyak tantangan, banyak halangannya dong nih. Apa nih resiko tantangan yang dialami Pak Sony yang paling besar? Sehingga kadang-kadang begitu tantangan itu datang, Pak Sony, alah, gue mundur aja deh. Mendingan gue nggak jadi deh buka warung. Nah itu tuh, apa tuh yang menjadi tantangan terbesar? Memang yang awal itu ya, orang mau buka usaha itu selalu takut, selalu ragu. Awal-awal nanti laku enggak, begitu enggak, begini enggak. Kalau menurut saya, kalau teman-teman mau mulai usaha, itu harus langsung aja usaha. Nanti kedepannya itu satu-satu Tuhan selesain gitu. Libatin Tuhan maksud saya semua. Kayak saya tempat, Tuhan kasih tempat yang bagus dari Tuhan. Bahkan ini melalui ada satu keluarga yang memberikan gerobak baminya semua dikasih ke saya. Udah nggak jualan lagi gitu. Jadi semua itu dari Tuhan. Jadi dari awal buka itu saya nggak sempat lagi jalan di tempat, langsung lari gitu. Langsung hari itu habis dan sampai berjalan 5 tahun ini, ya puji Tuhan langganan selalu ada, baik yang lama maupun yang baru datang. Kadang-kadang ada dari mulut ke mulut gitu. Oh di sana baminya enak gitu. Jadi itu promosi yang paling bagus. Nanti kalau kita udah berjalan, kita nggak usah takut, nggak usah ragu, jalan terus saja. Karena kita kekurangan ini itu sambil jalan. Jadi belum ada tantangan yang merasa paling berat, belum ada ya? Ada sih sementara ini, semua emang kemurahan Tuhan mungkin ya bagi saya. Jarang-jarang loh orang baru buka langsung lari loh Pak. Biasanya tuh baru buka seok-seok dulu nih. Baru bisa jalan cepet ya. Kadang saya suka cerita dari teman-teman yang usaha kopi, bami gitu. Waktu awal buka itu sulit sekali, 1 porsi, 2 porsi. Waktu itu saya kalau tidak salah di atas 30 porsi udah habis awal. Hari pertama tuh Pak Billy. Itu berarti emang baminya juga cita rasanya dapat diterima oleh teman-teman sehingga tentunya sehari-hari lancar ya. Amin kalau gitu. Memang sebelum itu saya juga emang salah satu penggemar bami. Jadi saya udah nyobain bami di mana-mana, di Bandung, di Pik, di mana, dari yang pinggir jalan sampai yang di ruko gitu. Kita semua cobain untuk supaya kita cita rasa kita di mana nih gitu. Kita masuk segmen yang mana gitu. Itu juga penting juga. Emang ada resep dari orang tua juga ini. Terus saya kombinasi dengan lidah orang Jakarta gitu. By the way, tadi kita sempat ngobrol, ini bakmi emang kurcurnya dari Bandung ya Pak?
Ya, betul. Ini sebenarnya karena mama dulu sama kakek saya di Bandung. Ya. Jualannya dan di Sumedang, makanya kita buka cabang juga di Sumedang dan Bandung. Terus rasanya memang rasa bami Bandung asli. Bami Bandung. Jadi ada yang manis disebutnya yamien gitu. Jadi bahan-bahannya semua dari Bandung, kecapnya dari Bandung. Iya, gitu. Iya. Saya baru tahu nih kalau yamin manis. Kalau asin? Ya asin aja bilangnya. Asin bilang aja. Cuman ada yang bilang juga yamin asin. Yamin gitu. asin, bingung dah tuh ya. Manis asin. Manis asin. Iya, manis asin. Iya. Sedang. Iya. Macam selera lah, tergantung selera. Siap. Iya. Nih teman-teman nih, kelebihannya bami ini, katanya yang saya dengar nih, kecapnya, mie-nya dan lain sebagainya itu dari Bandung, Pak? Enggak, kalau kecapnya aja dari Bandung. Oh, kecap khusus Bandung. Kalau mie-nya dibuat di teman saya di Jakarta. Jadi homemade. Jadi pangsitnya pun pilihan sampai tipis sekali gitu, tipis. Jadi enggak terlalu kita banyak makan tepung yang kurang baik kan buat kesehatan. Betul. Terus baksonya juga homemade gitu, daging pilihan. Jadi kita nggak sembarang ini, walaupun kita hanya jual di istilahnya di gerobak, tapi kita harus jaga kualitas, kebersihan, supaya orang kembali lagi gitu. Malah ada langganan saya yang bilang makan separuh pagi, sore dimakan lagi suaminya masih nggak basi. Masih bagus. Karena kita jaga kebersihannya itu nomor 1 buat saya. Terus teman-teman dengerin tuh. Kebersihan nomor 1, cita rasa tidak berkurang, itu yang Sony selalu jaga ya Pak Sony. Tidak berubah juga. Tidak berubah ya, dari awal buka sampai saat ini. Dengan begitu menjaga pelanggan tetap datang. Itu salah satu rahasianya teman-teman. Terus kalau minum air putih atau air es atau air teh kita sediain gratis. Untuk minum juga gratis. Kalau ada langganan yang pengen ngopi, saya udah sediain kopi. Siapin kopi. Nah kalau yang begini nih, nah itu ini saya nggak miring supaya nggak boleh bawa merek nih soalnya. Ya itu cuma 2.000 aja satu botol. Siap. Jadi kalau yang ini bayar untuk teh hangat sama teh biasa gratis tuh teman-teman, free gratis. Untuk minum teh bagi teman-teman. Wah, itu kopi. Ada penggemar kopi. Jadi kopi itu buat saya persahabatan. Seperti kita di ILP lah, persahabatan. Jadi fungsinya disiapin semua supaya yang datang betah berlama-lama tentunya ya kan. Nomor 2 tentunya ada saling berbagi. Itu intinya tuh teman-teman dari Pak Sony. Jadi cita rasanya dia jaga, kebersihannya dia jaga. Sehingga tidak ada tantangan awal dalam membuka, langsung lancar blus. Itu juga mungkin seperti kata Pak Sony, beliau tidak menyombongkan diri, itu juga karena kemurahan Tuhan, saudara. Itu boleh kita contoh tuh, dengan rendah hati beliau masih sempat untuk membawa Tuhan dalam usaha nih. Jarang-jarang orang seperti beliau ini, orangnya humble, banyak senyum, sehingga saya pribadi juga sering nih sebenarnya kemarin nih. Cuman karena terbasan waktu ya Pak ya. Terakhir saya datang kapan tuh saya udah lupa tuh ya. Mungkin 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ya. Itu sudah salah. Oke. Berikutnya ada yang saya mau tanya nih Pak. Begini Pak Sony, kami ini mau tahu nih, saya mewakili teman-teman nih. Filosofi yang Pak Sony pegang dalam membuat bakmi ayam serta menjaga kualitasnya ini seperti apa nih? Supaya teman-teman tahu nih. Terima kasih Pak Billy. Jadi waktu saya sebelum jualan bami ini, saya karena saya penggemar bami juga, jadi saya survei Pak Billy. Dan selain survei ke tempat-tempat bami, saya makan keliling kemana-mana, ke Bandung, ke Surabaya juga pernah. Terus saya di PIK, di mana saya coba-coba di Jakarta Pusat juga makan bami. Nah terus nanti saya baru tahu nih, posisi saya harus yang di mana. Kita sesuaiin juga dengan tempat teman-teman. Kita tempatnya jualannya di mana, di ruko, di mall atau di mana. Tentunya semua menentukan harga, ya kan. Juga kualitas kita itu tetap harus terjamin walaupun kita di pinggiran jalan, istilahnya kita buka bami ini, tapi jadi membuat orang lain suka. Kenapa? Kita pilih mie-nya yang menurut langganan kita ini enak. Saya udah beberapa kali juga coba mie besar, mie lebar, mana yang disukai. Ternyata disukai di sini
mie kecil gitu, mie kecil dan homemade gitu, nggak terlalu banyak, nggak pengawet dan sebagainya. Tidak pakai pengawet. Terus ayamnya harus selalu fresh. Jadi istri saya jam 3 pagi bangun bela-belain untuk supaya ayamnya baru, dagingnya baru gitu teman-teman, fresh, terus masih wangi, masih hangat gitu. Jadi penyajiannya seperti itu kita sajiin. Terus kalau bagi teman-teman yang jauh tidak usah khawatir, saya pakai box yang khusus food grade gitu. Jadi boxnya itu food grade, jadi tidak mencemari makanan, tidak mencemari makanan. Terus juga layak untuk dibawa, tidak pakai apa pebili namanya tuh yang plastik. Styrofoam. Styrofoam. Itu memang sudah tidak dianjurkan untuk bami-bami. Nah, walaupun saya istilahnya untungnya tidak besar, tapi saya jaga kualitas supaya kuantitinya yang besar gitu. Jadi suka dipesan untuk meeting, ulang tahun, untuk komsel di gereja, untuk kantor gitu. Jadi banyak pesanan karena saya kemas dengan bagus. Iya, begitu. Jadi begitu ya Pak, filosofi yang Bapak pertama-tama itu melakukan survei ya Pak. Survei dulu teman-teman, melihat lokasi, melihat selera makan orang, apakah mereka mau mie lebar dan kecil, itu kan selera makan teman-teman. Jadi lokasi, selera makan, dan yang terakhir ya kita harus nentuin di sini itu berapa yang harga jual yang tepat. Gitu, itu plus juga harga penting jual. Sekali. Iya. Jadi harga jual itu menentukan ya Pak. Dilihat dari lokasi dan cita rasa tadi tentunya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau buka bakmi di rumah, silakan. Langkah-langkah yang diambil Pak Sony boleh ditiru tuh teman-teman. Oke? Teman-teman yang mau juga buka bakmi atau misalnya di Ciledug, di mana, boleh ke sini kita sama-sama diskusi. Saya tidak pelit untuk memberikan resep juga boleh. Amin. Saya enggak ini. Pokoknya kan rezeki tidak tertukar teman-teman. Ya betul teman-teman. Ya kan. Kita bisa berbagi juga, bukan sekedar kita cari uang juga. Kadang saya membagi untuk teman-teman yang tidak mampu, tukang-tukang yang bapak yang tukang sampah, satpam, kita suka beri mereka juga bakmi kita. Jadi mereka juga, saya mau maksudnya mereka juga sebagai pemulung dan sebagainya merasakan bakmi kita, walaupun mereka tidak ada ini, kita berikan secara cuma-cuma gitu. Belajar memberi teman-teman. Amin. Patut ditiru tuh teman-teman. Jadi bukan kita hanya menerima, tapi kita juga memberi agar rezekinya lancar. Yang makan tambah banyak. Apa salahnya kita berbagi dengan sesama? Nah itu salah satu sifat yang harus teman-teman tiru nih. Kalau nanti sudah jalan. Dan jangan lupa, siapa yang mau berburu atau mau buka bakmi, silakan datang kemari. Boleh. Pak Sony siap mengajarkan Anda. Saya siap. Gratis coba-coba ini Pak. Gratis teman-teman, coba-coba. Jarang-jarang teman-teman. Ini namanya rahasia pasar. Rahasia pasar itu jarang dibuka loh teman-teman. Makanya itu, silakan yang berkeinginan untuk buka bakmi, kami tunggu di Taman Semanan. Betul ya Pak? Ya betul. Soalnya ada seorang guru juga yang udah mau pensiun, dia mau buka di Cianjur. Saya udah sempat memberikan begini-begini gitu. Apa resepnya gimana? Terus belinya di mana? Semua saya buka. Saya nggak menutup diri, tidak. Teman-teman yang mau pensiun atau mau usaha kecil-kecilan seperti kita ini, bakmi itu pokoknya disukai di mana-mana. Selain bubur, nasi uduk, itu bakmi juga nomor satu juga. Untuk sarapan pagi. Di Indonesia ini tiga yang terlihat sepertinya makanan pokok. Bakmi nomor satu, nomor dua pecel lele. Benar nggak teman-teman? Teman-teman, saya mau kasih ini juga nih. Jadi teringat. Jadi kalau saya lihat orang pengusaha bakmi itu buka jam 6. Kalau saya itu buka, maksudnya memang kalau di tempat ini jam 6, tapi dari rumah saya udah buka order. Dari malamnya udah buka order. Jam 5 itu saya udah antar ke rumah mereka masing-masing. Setengah 6 untuk sarapan pagi. Suami mereka mau kerja, untuk anak-anak mereka mau sekolah. Jadi saya juga udah membantu ibu-ibu di sini untuk menyiapkan sarapan bagi anak-anaknya gitu teman-teman.
Tentunya sarapannya apa? Harus sehat, harus bersih. Jadi anak-anaknya nggak sakit, nggak kena diare. Betul teman-teman. Iya. Nah, bangunnya jam berapa tuh Pak? Kalau jam 5 Bapak udah antar-antar. Sibuk sekali tentunya. Iya. Kita jam 3 itu udah harus bangun teman-teman. Jam 3 tuh teman-teman. Harus bayar harganya teman-teman bangun jam 3. Supaya daging yang kita masak tuh masih fresh gitu. Ya kan? Semuanya kita siapin semua, bakso gorengnya juga masih hangat. Pak Billy udah coba juga. Mantap teman-teman ya. Saya tidak bicara karena ini kita lagi interview atau lagi bicara, tidak. Tapi kenyataannya nanti saudara, teman-teman, rekan-rekan datang membuktikan sendiri. Apa yang tadi saya coba, semuanya enak. Betul-betul enak. Oke Pak Sony, kami mau tahu nih, yang berdagang bakmi ini kan banyak Pak Sony. Di luar-luar dimanapun pasti ada ya namanya. Nah yang kami penasaran nih Pak Sony, apa yang membedakan bakmi buatan Pak Sony dengan bakmi-bakmi yang lain yang ada di luar sana nih Pak? Nah coba kita mau tahu nih Pak. Ya begini teman-teman, Pak Billy. Jadi bakmi di luar yang deket-deket saya aja nih, berapa meter dari saya, 15 meter dari saya itu udah 25 tahun buka. Udah 25 tahun. Bakmi cukup enak dan saya juga kadang makan di dia. Tapi kalau saya dari hasil saya ini, bakmi Bandung ini nggak ada di sini. Jadi saya spesial bakmi Bandung. Juga saya bakminya itu pertama bakminya pilihan. Ya kan? Dagingnya juga harus fresh terus teman-teman. Jadi saya bela-belain tiap hari ke pasar supaya dagingnya itu juga tidak lama untuk di lemari es teman-teman, tidak bagus. Kalau daging yang sudah lama di lemari es itu nggak bagus teman-teman untuk dibuat bakmi ayam. Jadi tidak wangi, tidak empuk. Jadi itu yang saya perhatikan. Emang kalau bakmi itu banyak macamnya, ada bakmi Bangka kan, bakmi Medan gitu. Semuanya kalau menurut saya enak. Nah, cuman masing-masing punya khas sendiri gitu. Punya cita rasa sendiri. Cita rasa sendiri. Yang saya jual di sini emang bakmi Bandung, ya kan. Tentunya udah disesuaikan dengan lidah orang Jakarta. Yang tadi saya bilang kecapnya juga dari Bandung karena tidak bisa teman-teman pakai kecap yang sembarangan. Ya kan, kecap-kecap tertentu ya, saya tidak menyebutkan merek, tapi itu tidak cocok untuk bakmi gitu. Jadi saya jaga itunya teman-teman. Jadi bagi teman-teman, ayo yang mau semangat, kita sama-sama maju. Betul sekali itu teman-teman. Jadi mutu yang pertama harus dijaga, dan nomor 2 tidak mengurangi cita rasa dengan memakai bahan-bahan yang memang sudah dari Bandung, tidak dipesan di Jakarta ya Pak. Contoh kayak kecapnya khusus dari Bandung, walaupun bisa di teman-teman beli di online bisa, tapi lebih meyakinkan kalau langsung dikirim dari Bandung, mungkin versi Pak Sony begitu. Jadi begitu teman-teman, yang membedakan dengan bakmi-bakmi yang lain adalah mutu dan bahan bakunya. Betul. Benar nggak Pak? Betul. Nah begitu teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu ya. Betul. Pokoknya nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silakan teman-teman di YouTube itu kita bisa ditanyakan, nanti saya akan jawab. Oke Pak Sony. Kami mau tahu nih pelajaran apa yang Pak Sony dapat dari sebagai pengusaha makanan, khususnya nilai-nilai dalam kehidupan nih Pak. Ya begini teman-teman ya, Pak Billy, makasih pertanyaannya bagus sekali. Saya punya prinsip bahwa kita ini memang butuh uang, ya kan? Makanya kita berdagang. Tapi uang itu bukan segalanya yang membuat kita bahagia, ya kan? Dengan saya usaha makanan ini, saya banyak teman, jadi banyak langganan, jadi teman. Kadang jadi teman baik, jadi teman curhat juga, kadang-kadang gitu ya. Bagi ada beberapa, saya juga jadi membantu bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang mereka ya kadang-kadang ada suami yang udah nggak ada istrinya kan. Jadi saya membantu untuk nyiapin harapannya, makanya saya bukan cuman bakmi, tapi jadi ada pangsit rebus, mereka suka beli pangsit rebus, ada bakso sapi, ada bakso goreng. Terus saya juga sediain kue tiaw bihun, jadi bukan cuman mie ayam. Nah, jadi kadang-kadang ada opa-opa nih
Jadi opa-opa itu sukanya makan sarapan, cuman kan anaknya nggak mau opanya makan bakmi setiap hari. Jadi hari ini mie, besok ini kue tiaw, besok bihun, nanti kembali lagi ke mie atau saya juga ada nasi tim teman-teman. Nasi tim saya termasuk istimewa. Jam 8 pagi nasi timnya udah sold out teman-teman. Tapi yang bagi saya yang paling penting, jadi untuk mengisi hidup saya dengan istri, ya kan, ada kegiatan yang sehat, yang positif, bisa bertemu orang, makin banyak teman, setiap hari nambah terus teman. Nambah langganan baru gitu ya. Jadi filosofi atau pelajaran yang berharga yang kita dapat dari sini, versi Pak Sony, dia membantu ibu-ibu terutama menyediakan sarapan. Juga itu satu. Suami-suami yang kedua, membantu para perjaka-perjaka nih yang sudah tidak ada istrinya tentunya ya. Yang tidak ada istri ya kembali jadi perjaka teman-teman ya kan. Nah itu mempersiapkan makanannya mereka. Mereka tidak sempat masak mungkin. Maksudnya seperti itu ya Pak. Ada yang nggak bisa masak. Jadi terbantu dengan adanya Pak Sony dagang. Seperti itu. Jadi pelajarannya itu tuh Pak. Teman-teman sudah lihat langsung kenyataannya di lapangan. Lewat dia berdagang, dapat teman curhat, dapat berbagi dan lain sebagainya. Dapat profit juga. Nah, yang paling penting tuh ya, yang paling penting ada profit sambil mengisi keceriaan hidup ya Pak. Bersama istri. Siap. Mungkin ada satu yang saya pengen berbagi juga sama teman-teman. Apa tuh? Tetap kita, bukannya saya gimana ya teman-teman, tetap kita libatin Tuhan. Karena usaha apapun ya kita berjalan bersama Tuhan ya kan. Jadi semua itu, saya tuh jujur orang yang dari kecil mengandalkan Tuhan gitu. Gitu. Karena saya bukan dari keluarga yang kaya raya, yang semuanya ada, tidak teman-teman. Dari kecil saya udah memang usaha sendiri. Dari SD saya dagang kerupuk di depan sekolah. Ya jadi emang saya udah kehidupannya seperti itu. Tapi saya dari SMP saya udah mulai membagi waktu untuk beribadah, melayani Tuhan, jaga anak-anak waktu kecil di sekolah minggu. Jadi saya sampai sekarang pun saya jadi pelayan Tuhan. Semua itu memang. Jadi hidup itu harus seimbang teman-teman, antara yang jasmani dan yang rohani. Itu teman-teman yang penting gitu loh. Supaya teman-teman tetap bersyukur, tetap bisa bahagia. Karena bersyukur dalam keadaan kelimpahan itu mudah teman-teman. Tapi dalam keadaan kita sulit, dalam keadaan kita menderita, kita bersyukur itu luar biasa teman-teman. Saya rasain Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Yang mujizatnya selalu nyata teman-teman. Yang penting teman-teman mau berusaha. Jadi selebihnya Tuhan. Ya begitu teman-teman. Saya tidak menggurui, tapi ini berbagi pengalaman saya sendiri. Terima kasih banyak teman-teman sudah dengar. Bagi yang merasa satu iman, nah Anda harus seperti beliau. Oke Pak Sony, kami ini mau tahu juga Pak, bagaimana Pak Sony bersemangat serta menjaga konsistensi dalam berjualan bakmi ini Pak? Jadi bagi saya begini teman-teman, saya punya 3 anak yang sudah masing-masing udah bekerja sendiri, yang udah berkeluarga. Nah saya kalau prinsip hidup saya malu kalau saya minta dengan anak, walaupun anak saya bisa memberi. Dan sebetulnya yang satu lagi juga untuk mengisi saya pensiun saya dengan keceriaan gitu. Jadi karena saya setiap hari
untuk jajan, untuk apa kan jadinya dari kantong sendiri teman-teman. Nah. Itu lebih bahagia teman-teman, bisa jajanin istri, bisa jajanin anak kadang-kadang gitu. Ini nggak jujur saya enggak kan? Iya benar. Ya begitu teman-teman. Iya. Siap tuh. Jadi teman-teman bisa melihat yang menyemangati beliau itu adalah anak-anak nomor satu ya. Nomor dua, beliau tidak mau menyusahkan anak-anak. Betul ya? Betul. Jadi kalaupun sempat mau jajan, mau berkeinginan kemana atau kemana, tidak membuat susah anak-anak. Itu maksud beliau ya. Oke, teman-teman sudah mengerti. Jadi yang menyemangati anak-anak dan yang menjadi inspirasi anak-anak. Iya, betul. Oh, siap. Bagus sekali tuh Pak Sony. Saya merasa tersindir ini jadinya. Tidak lah, Pak Billy. Tidak ya. Saya pikir tadi ngomong anak-anak, saya disindir itu. Bertanda teman-teman, karena saya dengan Pak Sony juga udah cukup kenal lama ya Pak ya. Jadi beliau seperti apa, saya tahu persis. Dari saya masih muda, saya sudah kenal beliau. Beliau ini juga mengenal orang tua saya. Begitu ya Pak Sony ya. Jadi sudah saling mengenal, jadi kami saling tahu lah. Beliau ini humble, dia orang kaya yang pura-pura susah teman-teman. Bisa aja Pak Billy ini teman-teman. Ya, ini interval teman-teman supaya Pak Sony-nya nggak terlalu tegang, supaya dia nggak keringatannya keluar teman-teman. Karena ini mungkin baru pertama kali shoot hari ini ya. Iya betul. Belum pernah ya. Belum pernah. Oh berarti hari ini bangga dong, berarti bisa. Terima kasih. Oh iya teman-teman tuh bisa masuk TV. Amin, amin. Oh iya nih teman-teman, saya mau manggil istri saya yang biasa. Boleh. Mari, Mama sini. Silakan. Nah, kita mau memperkenalkan istrinya Pak Sony. Iya. Ibu Ani namanya. Bukan Ibu Ani Yudhoyono, saya ulang. Ibu Ani Sony. Ya. Seperti itu, teman-teman ya. Silakan Bu Ani, apa kabarnya? Sehat-sehat ya. Aduh. Nah, saudara boleh lihat betapa cantiknya istrinya Pak Sony. Karena kalau kita nggak bilang cantik, nanti kita pulang repot, saudara ya. Jadi bercanda aja ya, Bu Ani ya. Oke. Teman-teman, ini istri saya, Ani Meliani. Dia yang menyiapin daging dan sebagainya. Seksi repot. Dan ini paling strict sama saya, karena semua harus bersih, panci-panci harus bersih, peralatan harus bersih, gitu. Jadi kalau belum terlalu bersih, dibersihin lagi tuh, supaya makanannya semua higienis gitu. Dia bangun jam 3 pagi teman-teman untuk nyiapin makanan ini. Betul ya Maya? Jam 3 ya? Ngantuk nggak? Nah, lumayan ngantuk teman-teman. Nah ini semangatnya luar biasa nih suami istri teman-teman. Oke Pak Sony. Nah, kami teman-teman ini mau tahu nih, apa peranan keluarga atau orang-orang terdekat mumpung ada Bu Ani ini di sebelah ya kan, dalam membuka bisnis babi kembar ini, seperti apa nih? Betul teman-teman, begini. Jadi awalnya memang kita ini juga bukan orang yang ahli masak. Tapi istri saya karena anak-anaknya suka makan, ya suka bami, juga jadi belajar. Jadi kita belajar dari teman, belajar dari orang tua, ya kan, yang juga dulu jualan bakmi, ya kan. Nah, yang paling saya ini, saya juga dapat support dari anak-anak. Jadi anak-anak sebelum ke kantor teman-teman, kalau mereka tidak sibuk, mereka bantu, bantu nyiapin, mamanya bantuin gotongin peralatan, terus bantuin juga ngeladangin bami sebentar sebelum mereka ke kantor teman-teman. Jadi itu dari hati mereka sendiri, bukan dari kita suruh-suruh, tidak teman-teman. Jadi kebetulan saya punya anak-anak yang juga humble, ya support kita sebagai orang tua, gitu. Mereka senang. Dan satu hal lagi, mereka tidak malu kita jual di pinggir jalan. Kita tidak minta orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Anak-anak saya memang suka makan. Tuh, teman-teman sudah dengar, support dari keluarga ini sangat baik, teman-teman. Sangat penting, dari keluarga itu istri apalagi, ya kan, anak yang tidak malu membantu orang tuanya, meskipun posisinya ini di pinggir jalan, teman-teman, tapi good, cita rasa good. Kebersihan dia jaga, betul Pak Sony ya. Jadi yang teman-teman sudah dengar, support keluarga Pak Sony, baik keluarga, anak, tetangga dan lain sebagainya. Kalaupun Pak RT mungkin ya, supportnya bagus ya. Siap. Saya juga
dengan pengurus tempat tahu mereka saya usaha di sini. Siap. Hubungan saya juga jaga hubungan teman-teman dengan aparat-aparat di sini supaya kita aman-aman teman-teman. Oke Pak Sony, ini teman-teman mau tahu nih, mimpi terbesar Pak Sony dan Bu Ani dalam berdagang bakmi ini nantinya seperti apa? Ya kalau bagi saya sama istri sebenarnya nggak terlalu banyak yang kita ingini lah, nggak terlalu muluk-muluk ya dalam hidup ini. Kalau saya bilang sama Tuhan yang penting kita bisa ada tempat tinggal, kita bisa makan sehari-hari, itu udah lebih dari cukup. Amin. Tapi kalau Tuhan izinin saya satu saat ke tanah perjanjian ke Yerusalem, belum kan, ya? Belum. Nggak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan kan nggak ada yang mustahil. Siapa tahu Tuhan izinin. betul sekali Sus. Itu paling. Jadi tidak ada keinginan yang berlebih, hanya merasa boleh cukup hidup bersama istri, sehat tentunya. Sehat. Nah, dengan berkat Tuhan tiap hari cukup. Mungkin itu aja keinginan Pak Sony. Tapi kalau ada teman-teman yang mau beli tiket buat ke tanah perjanjian, beliau siap. Oke, untuk teman-teman ini mau tahu, apakah kalau dari teman-teman ini kan ada yang ingin berusaha tapi masih muda. Trik dan saran dari Pak Sony apa nih buat mereka, Pak? Ya, bagi teman-teman anak-anak muda kita jangan ragu kalau mau usaha sendiri. Jangan ragu. Ya kan? Karena walaupun kecil-kecilan ya kita usaha itu kita jadi bos sendiri. Kalau kita kerja tetap kita karyawan. Gitu. Kalau kita berusaha ya kan, kalau kita mau usaha sendiri teman-teman mulai aja. Mulai dulu, nanti langkah berikutnya Tuhan yang atur, Tuhan yang tolong. Selama teman-teman berharap dan minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Amin. Ya dari step by step nanti terus Tuhan yang melengkapi semuanya. Ya, tapi jangan lupa teman-teman juga harus belajar yang baik, minyak, ya kan, bahan-bahannya yang baik, ya kan. Teman-teman survei dulu, ya kan. Nah kira-kira di sini berapa nih kita jual, ya kan? Kira-kira berapa harga yang cocok. Seperti pengalaman saya dulu sama istri. Saya coba makan di sekitar saya mau jualan, mereka jual berapa duit kan? Kalau kita tanya doang kan nggak lucu kan? Kita cobain minyak kayak apa, di mana dia kualitasnya, terus harganya berapa. Nah nanti kita mau buka udah ketahui kita harganya, jadi langsung harganya tepat gitu. Iya. Nah, itu teman-teman dengar yang masih muda, yang mau berusaha. Harus seperti Pak Sony. Ya, pokoknya semangatnya dulu nomor satu. Nomor dua harus melakukan survei. Jangan takut. Mulai. Nomor dua jangan takut memulai. Iya. Nomor tiga survei. Kondisi lapangan, harga dan mutu. Terus andalin Tuhan. Yang terakhir jangan lupa andalin Tuhan. Memang teman-teman susah kalau kita bicara sama majelis selalu mengandalkan Tuhan, saudara. Itu dia susahnya. Tapi itu bagus pengalaman kita. Jadi manusia ini kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri teman-teman, tapi kita berjalan bersama Tuhan. Ya, hidup kita kan semua ditentukan oleh Tuhan. Amin, amin. Jadi Bapak ini sudah dari mulai jualan kerupuk tadi, sudah mulai membantu, sudah mulai melakukan pelayanan. Ya makanya diberkati sampai saat ini. Amin. Anak-anak semua kerja Pak? Anak-anak semua puji Tuhan sudah kerja sudah pada kerja semua dan mereka juga pendidikan mereka juga S2 oleh kemurahan Tuhan ya teman-teman, bukan karena kemampuan saya, nggak ada. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Betul. Bagi meskipun Tuhan ini hanya dagang bakmi, anaknya S2. Mungkin kalau sempat, mungkin S3 nanti. Iya, cuma kalau katanya Tuhan udah capek. Udah nggak mau sekolah terus. Udah capek, betul. Nanti keburu Tuhan datang juga sih begitu ya. Pengen nyenengin papa mamanya. Yang mungkin kita bisa bincang-bincang dengan Pak Sony, Bu Ani. Sorry kita sudah minta waktu dan mengganggu mungkin kan ya. Udah repot juga kita sudah mencicipi bakmi yang sudah disiapkan. Itu ya semuanya serba enak itu ya. Terima kasih. Ya kami sebagai rekan-rekan cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Dan mungkin diberkati Tuhan sangat ya. Terima kasih banyak. Demikian teman-teman bincang-bincang santai kita dengan Pak Sony, dengan Bu Ani. Semoga pengalaman mereka, cara hidup mereka boleh menjadi contoh, teladan buat saudara-saudara serta menginspirasi teman-teman dalam membuka usaha
bakmi. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Sony, Tuhan memberkati nih. Amin, Tuhan Bu Ani, berkati. terima kasih banyak. Ya. Ya, makasih. Sekian teman-teman perbincangan kami dengan Pak Sony dan Bu Ani. Mudah-mudahan perbincangan kami hari ini boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi pegangan buat saudara-saudara dimanapun Anda berada, teman-teman dalam berusaha atau membuka usaha. Terima kasih banyak. Salam bahagia.